Halo, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait emas, perak, dan tembaga. Nah sebelum itu, perkenalkan dulu nih, kami dari kelompok 1. Pertama ada Adia Cahya dengan NIM 123-23081. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, ada Rilvan 123-23070. Kemudian yang ketiga ada Jeremy Alexander dengan NIM 123-23073. Kemudian yang terakhir ada Andrea Gianina dengan NIM 123-23083. Boleh di next. Nah, jadi sumber daya mineral yang kita bahas sekarang itu adalah emas, perak, dan tembaga. Sumber daya mineral merupakan konsentrasi material padat, cair, atau gas yang terjadi secara alami di kerak bumi dan memiliki nilai ekonomi potensial. Nah, mineral ini dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai bidang, seperti industri, teknologi, dan juga konstruksi. Boleh di next. Nah, pentingnya sumber daya mineral. Jadi, sumber daya mineral itu adalah konsentrasi material padat, cair, atau gas yang berbentuk secara alami kerak bumi dan memiliki nilai ekonomi potensial. Mineral ini bisa dieksplorasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya seperti kemakmuran dan ekonomi. Ya, bisa dilihat di mana sumber daya mineral sangat berperan vital dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, untuk teknologi dan industri, di mana bahan baku ini sangat penting untuk berbagai teknologi dan industri. Dan yang ketiga, tentunya untuk kehidupan sehari-hari kita, yang mendukung infrastruktur dan berbagai kebutuhan manusia. Boleh di next. Nah, yang pertama kita akan masuk ke emas. Sebenarnya apa sih emas itu? Jadi, emas adalah logam mulia dengan simbol kimia Au dan nomor atom 79. Warnanya kuning berkilauan, bersifat tahan korosi, dan merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Nah, emas ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi nih, karena selain digunakan untuk perhiasan, emas juga dimanfaatkan dalam bidang teknologi dan kesehatan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Adia. Halo semuanya, kenalin nama aku Adia Cahya Ramadan, NIM 123-23081. Kan tadi sudah dijelasin nih sama teman saya, Riopan, katanya emas tuh sangat berharga. Tapi kalian tahu nggak bagaimana sih proses pembentukan emasnya? Nah, proses pembentukannya itu melalui beberapa tahap. Ada juga proses geologi. Proses geologi itu kan kayak pembentukan emasnya. Emas berasal dari inti bumi dan naik ke permukaan melalui aktivitas gunung berapi, lalu mengalami pendinginan dan tekanan, dan menyebabkan emas mengendap di batuan atau sungai. Nah, si endapan ini yang akan menjadi target utama untuk penambangan. Makanya emas ini sangat berharga. Next. Nah, ternyata sumber daya dan cadangan emas di dunia ini terdapat 36,7 ribu ton emas. Nah, itu tuh bisa untuk 20 tahun loh. Dan cadangannya tuh ternyata udah menuju 62,2%. Jumlah yang didapat tuh jadi ditambah tuh secara ekonomis nih. Indonesia memiliki cadangan emas yang besar seperti di tambang gas seperti Papua, emas dengan tingginya permintaan, eksplorasi dan pengelolaan cadangan emas menjadi penting untuk kelestariannya. Next. Nah, setelah itu bagaimana sih cara mengekstraksi emas? Kan udah ditambang nih. Mengekstrasinya gimana nih? Nah, inilah ada prosesnya. Yang pertama kan penambangan, diambil dari suatu endapan lalu ditambang ya. Nah, lalu melalui sebuah pengolahan. Pengolahan itu kayak memisahkan emas dari batuan atau pengotornya yang melibatkan proses kimia dan fisika seperti cyanidasi namanya.
lalu melalui ke proses pemurnian. Proses pemurnian ini seperti elektrolisis yang memastikan emas mencapai tingkat kemurnian yang tinggi sebelum digunakan. Karena jika emas itu kemurnian yang tinggi, makin mahal juga harganya. Next, boleh. Nah, sekarang resiko dan dampak terhadap lingkungannya nih. Kan kita menambang emas ya, pasti terdapat ada resikonya dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama itu degradasi tanah. Degradasi tanah itu aktivitas penambangan yang merusak tanah dan flora dan fauna. Lalu pencemaran air. Pencemaran air kan didapat dari limbah cair yang sering dibuang ke sungai atau danau yang menyebabkan kekacauan pada ekosistem perairan. Dan terakhir ada pada gangguan ekosistem. Perubahan lanskap akibat tambang terbuka atau penumpukan limbah yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Next. Oh, setelah ini ternyata kita menuju ke perak nih. Apa sih perak itu? Perak itu suatu mineral juga yang mungkin lebih berharga emas, tapi gak kalah berharga loh. Di perak itu logam putih berkilau dan lunak, dikenal sebagai logam mulia. Perak juga memiliki sifat di antara lain konduktivitas termal dan listrik tinggi, tahan terhadap korosi, dan refleksi terhadap cahaya yang baik. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremy. Halo, saya Jeremy Alexander Hendratno, NIM 123237073. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan perak. Nah, perak ini terbentuk melalui berbagai proses geologi. Yang pertama adalah pembentukan magma, lalu ada juga pendinginan dan kristalisasi, lalu juga ada pelapukan, dan juga ada pembentukan endapan. Awalnya, perak ini berasal dari aktivitas vulkanik dan magma yang naik ke permukaan. Lalu, ketika magma mendingin, mineral perak ini mengkristal dalam batuan beku. Lalu, selanjutnya terjadilah pelapukan dan erosi yang memecah batuan menjadi mineral. Lalu, setelah itu, mineral yang lapuk dan erosi tersebut mengendap di bawah sungai ataupun laut. Tolong next. Sumber daya cadangan perak. Cadangan perak masih memiliki 20 tahun cadangan dan juga memiliki cadangan perak sebanyak 20.000 ton. Dengan cadangan dunia tersisa 80%. Di antaranya terkonsentrasi di beberapa lokasi utama. Nah, permintaan perak ini terus meningkat untuk keperluan teknologi, perhiasan, serta industri. Namun, dengan cadangan yang tersisa hanya 20 tahun lagi, cadangannya semakin terbatas. Jadi, eksplorasi harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Next. Lalu, ada ekstraksi, metode, dan juga proses perak. Yang pertama adalah pertambangan. Nah, pertambangan ini bisa dilakukan di bawah tanah maupun di permukaan. Lalu juga ada proses pemisahan dan juga pemurnian. Ekstraksi perak dilakukan melalui penambangan bawah tanah dan permukaan, lalu biji perak dipisahkan dari batuan menggunakan metode flotasi untuk memisahkan perak dari bijinya. Setelah itu, pemurnian dilakukan dengan elektrolisis. Metode ini menghasilkan perak yang berkualitas tinggi yang siap digunakan untuk berbagai aplikasi. Next. Lalu ada resiko dan dampak terhadap lingkungan. Tentunya dari semua manfaat dari perak ada juga resiko dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran air, yaitu proses penambangan yang melepaskan logam berat dan juga bahan kimia beracun. Air
air di mana logam berat dan juga bahan kimia berbahaya tercampur, ini kemudian dilepaskan ke dalam sungai dan juga danau. Nah, hal ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada degradasi tanah. Degradasi tanah ini mengakibatkan lapisan tanah yang kaya akan nutrisi menjadi rusak, sehingga membahayakan tanaman serta keanekaragaman hayati di sekitarnya. Selanjutnya adalah emisi gas rumah kaca, yaitu peralatan berat dan juga proses pelaburan yang menghasilkan emisi. Nah, hal ini dapat menyebabkan gas rumah kaca yang dapat merusak ekosistem bumi. Lalu, next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andrea. Halo, perkenalkan nama saya Andrea Gianina Surbakti 123238083. Nah, setelah menjelaskan tentang emas dan perak, kita lanjut ke tembaga. Apa sih itu tembaga? Tembaga adalah logam berwarna merah kecoklatan dengan sifat konduktivitas listrik dan termal yang tinggi. Logam ini penting untuk berbagai aplikasi industri, seperti kabel listrik, pipa, dan komponen elektronik. Next. Selanjutnya itu pembentukan tembaga itu terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu pembentukan batuan. Tembaga itu terbentuk dalam batuan beku dan metamorf. Yang kedua, pelapukan dan erosi itu menyebabkan batuan tersebut terurai, melepaskan mineral tembaga. Yang selanjutnya itu endapan mineral berkumpul di tempat tertentu membentuk biji tembaga yang siap untuk diekstraksi. Next. Nah, cadangan tembaga ini tersebar di berbagai negara seperti Chili dan Peru yang menjadi penghasil utama. Dengan tingginya kebutuhan tembaga untuk industri dan teknologi, eksplorasi dan efisiensi ekstraksi menjadi fokus utama untuk menjaga pasokan tembaga. Bisa dilihat di sini tuh tembaga itu tersedia selama 45 tahun, terus ada 1 juta ton perak, dan cadangan dunianya itu tersedia sebanyak 63,1%. Next. Selanjutnya, ekstraksi tembaga itu terdiri dari 3 proses, 3 tahap utama. Yang pertama itu penambangan. Penambangan itu biji tembaga diolah melalui flotasi untuk memisahkan mineral berharga. Yang kedua ada pengolahan, yaitu proses peleburan dan pemurnian elektrolitik untuk memastikan tembaga mencapai tingkat kemurnian yang tinggi untuk berbagai aplikasi. Dan yang terakhir itu pemurnian, yaitu menghapus kotoran dari tembaga menggunakan elektrolitik. Next. Selanjutnya itu ada risiko dan dampak terhadap lingkungan dari eksploitasi tembaga ini, yaitu yang pertama pencemaran air akibat limbah tambang, terus degradasi tanah dan emisi gas rumah kaca. Upaya mitigasi seperti reklamasi lahan dan pengolahan limbah itu menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif ini. Oh ya, sebelumnya saya tuh mau menjelaskan kalau degradasi tanah itu tuh kayak kerusakan lahan gitu, dan bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati seperti hewan dan tumbuhan. Nah, terus ada emisi gas rumah kaca, itu tuh terbentuk dari gas-gas yang dapat merusak iklim global. Next. Setelah menjelaskan 3 mineral tersebut, kita menjadi tahu kalau emas, perak, sama tembaga itu merupakan sumber daya mineral yang berharga dengan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Penting untuk mengelola eksploitasi mineral ini secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.